kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Untuk teman-teman yang baru bergabung, welcome! Nice to meet you. Wah, apa kabar teman-teman? pasti baik-baik ya Kak? Iya dong Kak. Sudah libur sekolah ya? Kayaknya ada yang udah, ada yang belum nih Kak. Untuk teman-teman yang sedang liburan, selamat berlibur ya. Take care ya guys. Iya. Nah, teman-teman, walaupun libur, tapi tetap harus ikut ibadah ya. Iya, bener Kak. Meskipun libur sekolah, Iya. ibadahnya nggak boleh libur ya. Iya, betul banget Kak. Nggak boleh libur ibadahnya ya Iya. teman-teman. Oke, semuanya sudah siap? Sudah siap pastinya Kak. Kita mulai dalam doa ya. Oke. Siap berdoa? Siap. Oke, teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau Memuji Tuhan. Yang semangat teman-teman. Teman-teman, kita semangat memuji Tuhan ya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Wah, luar biasa. Puji nama Tuhan. Nyanyi pujian ini sama-sama ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekarang ganti dengan nama kamu ya. Dengar dia panggil nama Vita, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Vita, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Shalom teman-teman. Wah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo lipat tangannya,
tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan hikmat kepada kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena nanti minggu depan pasti ada pertanyaan lagi ya. Nah, judul cerita kita hari ini adalah melakukan tugas dengan segera. Itu apa artinya? Melakukan tugas dengan segera. Berarti tidak ditunda-tunda ya teman-teman. Nah, ayatnya ada dalam Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai ayat 30. Teman-teman bisa buka di rumah ya. Ayatnya ada dalam Keluaran, itu Perjanjian Lama, pasal 4 ayat 18 sampai ayat 30. Nah teman-teman, sebelum Kak Desi mulai cerita hari ini, Kak Desi mau bertanya sedikit nih tentang cerita minggu lalu. Tentunya kalau teman-teman sudah dengar cerita minggu lalu, pasti adik-adik atau teman-teman ingat dong apa cerita minggu lalu. Nah teman-teman, minggu lalu kan teman-teman sudah mendengar cerita tentang kelahiran Musa. Nah pada waktu Musa berumur 3 bulan, apa tuh yang dilakukan oleh papa mamanya kepada Musa? Ayo, ada yang ingat? Iya betul, mereka meletakkan bayi Musa dalam keranjang dan diletakkan di sungai Nil. Iya betul sekali. Nah Musa menjadi anak angkat Firaun. Lalu setelah ia besar, ia ketemu dengan orang Israel dan orang Mesir yang sedang berkelahi ya. Nah tapi di situ Musa melerai dan dia membela orangnya sendiri, yaitu orang Israel. Orang Israel. Dia membela orang Israel dan dia membunuh orang Mesir teman-teman. Nah perbuatannya itu ternyata diketahui banyak orang. Dan itu membuat Musa menjadi ketakutan karena ternyata dia ketahuan dia membunuh orang Mesir. Dan itu membahayakan nyawanya ya teman-teman. Dia takut dan ia melarikan diri ke Midian. Nah lalu apa yang terjadi tuh pada saat itu ketika dia mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb? Ada yang ingat nggak? Ya Musa melihat belukar yang menyala-nyala. Tapi anehnya apa tuh? Ternyata api tidak membakar belukar itu ya teman-teman ya. Nah, hal itu kenapa terjadi? Ternyata Tuhan mau berbicara dengan Musa dan Tuhan mau memerintahkan Musa pergi ke Mesir dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Awalnya Musa memberi banyak alasan ya teman-teman. Dia bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya tidak pandai berbicara, bagaimana saya harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, saya aja tidak bisa berbicara, tidak pandai berbicara di depan banyak orang. Nah, dia mengucapkan banyak sekali alasan, dia bilang agar dia tidak harus pergi menghadap Firaun karena dia tahu Firaun itu adalah orang yang keras dan tidak berbelas kasihan teman-teman. Musa sedikit takut dan khawatir nanti nyawanya terancam begitu. Nah, karena Musa tahu bahwa Firaun itu orangnya jahat dan tidak takut akan Tuhan, tapi pada waktu Tuhan mengirim Harun untuk menemani Musa, barulah Musa mau taat kepada perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, yaitu menghadap Firaun ya pada waktu itu. Nah cerita minggu lalu kan sampai di situ. Nah teman-teman, kelanjutan ceritanya pada hari ini, yaitu setelah Musa dan Harun tiba di Mesir, apa yang terjadi teman-teman? Mereka tidak jalan-jalan atau bertemu keluarga atau melihat-lihat keadaan kota Mesir yang mungkin sudah lama mereka tinggalkan. Mereka langsung menghadap Firaun ke istananya teman-teman. Persis seperti yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah ini tandanya mereka melakukan tugas dengan segera ya teman-teman. Mereka datang ke Mesir dan mereka tidak mampir dulu tuh ke rumah keluarga-keluarga mereka. Tapi mereka langsung ke istana dan bertemu dengan Firaun. Mereka menghadap Firaun. Nah, mereka tidak takut menghadap Firaun walaupun mereka tahu walau
Mereka tahu bahwa Firaun tersebut adalah orang yang tidak berbelas kasihan atau tidak takut Tuhan sama sekali. Mengapa demikian? Karena mereka mau taat. T-A-A-T. Taat kepada perintah Tuhan. Jadi mereka langsung menghadap Firaun. Ya kalaupun mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi. Setelah mereka menghadap Firaun mungkin mereka akan terbunuh, bisa jadi. Atau mungkin mereka akan dipenjara, bisa jadi. Atau mereka akan disiksa. Itu bisa saja terjadi teman-teman. Tetapi dengan ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka melakukan perintah Tuhan dengan segera. Mereka langsung ketemu dengan Firaun kan. Nah, waktu mereka bertemu dengan Firaun, mereka langsung memberitahu kepada Firaun maksud kedatangan mereka, yaitu untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Ternyata Firaun tidak mengizinkan mereka keluar dari Mesir, teman-teman. Iyalah, nggak mungkin, karena Firaun itu orang yang keras dan tidak berbelas kasihan. Firaun juga tidak takut Tuhan. Jadi tidak semudah itu Firaun membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Nah, teman-teman, apa yang terjadi selanjutnya? Karena Firaun marah kepada Musa dan Harun, maka Firaun menyuruh bawahannya untuk menindas lebih keras lagi dan lebih menekan bangsa Israel dengan keras. Kerja paksa yang luar biasa. Orang Israel harus mencari sendiri bahan-bahan untuk membuat batu bata. Padahal sebelumnya orang Mesir menyediakan itu semua. Mereka juga memperbanyak jumlah batu bata yang harus mereka kerjakan atau mereka buat. Yang mungkin kemarin atau sebelumnya mereka harus membuat 100 batu bata dalam 1 hari. Tapi sekarang mereka harus membuat 200 batu bata dalam sehari. Wah, pekerjaannya makin diberatkan ya teman-teman, makin ditindas setelah Musa dan Harun ketemu dengan Firaun. Jadi mereka lebih ditindas lagi, mereka juga lebih berat lagi kerjaannya. Yang padahal sebelumnya juga mereka sudah tersiksa, mereka sudah berbeban berat, aduh ini pekerjaan yang sangat berat. Apalagi sekarang lipat kali gandakan pekerjaan mereka, lebih diberatkan lagi, ya mereka lebih menderita lagi ya teman-teman. Nah, hal ini akhirnya membuat bangsa Israel itu menjadi sakit hati dan mereka marah kepada Musa dan Harun. Karena gara-gara Musa dan Harun ketemu Firaun ini, makanya kami akhirnya makin ditindas, akhirnya tugas kami makin diberatkan. Tapi hal itu tidak membuat Musa putus asa, tidak membuat Musa tersinggung atau menyerah. Musa coba memperlihatkan kepada Firaun, dia bertemu lagi kepada Firaun bahwa Tuhan yang berkuasa yang menyuruhnya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Harun dilemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular, teman-teman. Nah, melihat hal itu Firaun tidak mau kalah. Firaun yang angkuh dan sombong ini juga memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir di Mesir agar mereka juga membuat tongkat mereka menjadi ular dengan ilmu mereka atau ilmu mantra mereka yang mereka miliki. Dan itu juga tetap terjadi teman-teman. Tapi ternyata apa? Ternyata setelah tongkat para ahli atau para sihir tadi menjadi ular, ternyata tongkat-tongkat Harun menelan tongkat-tongkat para ahli sihir di Mesir, teman-teman. Wah, ternyata mereka kalah ya teman-teman. Tetapi walaupun hal itu terjadi, itu tidak membuat Firaun menjadi merasa kalah. Hati Firaun tetap keras, teman-teman. Dia tetap berkeras hati. Bahkan dia mengusir Musa dan Harun keluar dari istananya. Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir pada saat itu. Nah, teman-teman, ini memang tugas yang berat yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun. Tapi karena Musa dan Harun mau taat dan setia kepada Tuhan, berbagai macam cara akan dilakukan nanti oleh Musa dan Harun. Nah teman-teman,
melalui cerita firman Tuhan hari ini, Kak Desi ada 2 pertanyaan. Hal-hal apa yang membuat teman-teman tidak segera melakukan pekerjaan yang mungkin mama atau papa minta kepada teman-teman kerjakan? Ayo, apa yang membuat adik-adik atau teman-teman tidak melakukan pekerjaan itu dengan segera? Dan mengapa Firaun menjadi marah dan tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir? Nah, Musa dan Harun selalu mendengar firman Tuhan atau perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dengan segera tanpa mengulur-ngulur waktu ya teman-teman, seperti yang dia lakukan tadi. Mereka pergi ke Mesir dan segera bertemu dengan Firaun. Nah, walaupun untuk melakukan tugas tersebut mereka diusir oleh Firaun, mereka dimarah-marah oleh bangsanya sendiri, bahkan nyawa mereka juga terancam. Tetapi mereka tetap melakukan tugas mereka dengan taat dan setia, atau dengan segera teman-teman. Selain Musa dan Harun tidak bersungut-sungut dalam melakukan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu tadi mereka juga melakukan tugasnya dengan segera, tidak ditunda-tunda lagi. Musa, Harun, kamu harus pergi ke sini dan kamu harus berbicara kepada Firaun. Dan mereka dengan segera melakukan itu, melakukan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, karena ketaatan mereka, Tuhan memberikan kepada mereka itu keberanian dan juga hikmat untuk mengucapkan kata-kata yang harus mereka ucapkan di depan Firaun. Jadi, Tuhan itu tidak hanya memerintahkan mereka untuk pergi menemui Firaun, tetapi Tuhan juga memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka, menyertai mereka. Tuhan itu membela anak-anaknya yang mau taat kepada perintahnya, teman-teman. Apapun resiko yang mungkin mereka akan terima. Nah, hari ini Tuhan meminta agar kita semua mentaati firman-Nya dan melakukan perintahnya dengan segera ya teman-teman, tidak bersungut-sungut. Jadi perintah yang harus dilakukan itu tuh, perintah Tuhan yang harus dilakukan, firman Tuhan yang harus dilakukan itu bukan hanya dilakukan oleh Musa dan Harun. Tapi perintah Tuhan atau firman Tuhan yang harus kita taati, harus kita lakukan dengan segera juga, itu kita lakukan, teman-teman lakukan, dan juga Kak Desi harus lakukan teman-teman. Jadi perintah Tuhan yang harus kita lakukan dengan segera tanpa menunda waktu itu apa aja teman-teman? Yang sekarang harus kita lakukan. Yang sekarang harus teman-teman lakukan atau Kak Desi lakukan. Kita semua lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu berdoa, membaca Alkitab, rajin pergi ke gereja atau ke sekolah minggu, taat kepada papa dan mama. Jangan berkata, nanti dulu deh. Atau nanti aja. Atau jangan sekarang deh Tuhan. Nanti aja berdoanya atau nanti aja baca Alkitabnya. Ini sekarang aku lagi asik main games. Itu tanda-tanda anak yang taat dan melakukan tugas firman Tuhan dengan segera nggak teman-teman? Kira-kira itu? Tidak ya? Jadi kita harus melakukan firman Tuhan atau melakukan tugas itu dengan segera. Itu dengan apa? Lakukan sekarang. Kalau Tuhan bilang berdoa, baca Alkitab, rajin ke gereja, lakukan dengan segera, tidak menunda-nunda, tidak bersungut-sungut. Jadi kita harus melakukan tugas atau firman Tuhan itu dengan segera ya teman-teman. Jangan menunda-nunda dan jangan bersungut-sungut. Harus dikerjakan, harus dilakukan dengan taat dan setia. Oke, sekian firman Tuhan kita hari ini. Ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ayatnya pendek sekali ya teman-teman. Pasti bisa dihafal di rumah masing-masing. Oke, firman Tuhan kita sudah selesai. Kita tutup di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Tuhan, mampukan kami, tolong kami supaya kami dapat menjadi anak yang taat, anak yang melakukan perintah Tuhan dengan segera. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah,
teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Pastinya Kriwil. Kriwil punya pertanyaan nih. Mm. Tapi pertanyaan pertama Kriwil mau Kak Vita yang jawab. Tanya apa Kriwil? Nah, Kak Vita suka menunda-nunda enggak? Enggak dong Kriwil. Kalau Kak Vita dapat tugas, Kak Vita langsung kerjain, nggak nunda-nunda. Kalau Kriwil gimana? Kok ketawa? Dikit sih. Dikit, sedikit. Iya. Wah, itu namanya menunda Kriwil. Iya, kan kadang-kadang Kriwil males gitu, Kak. Mager kalau kata temen-temen. Mager ya. Iya, jadi lambat Kriwil selesai tugasnya. Nah, Kriwil jangan dibiasakan menunda tugas yang diberikan kepada Kriwil. Teman-teman juga ya, jangan dibiasakan menunda tugas atau apapun yang diberikan kepada teman-teman. Karena kalau kita menunda, berarti kita tidak taat. Iya Kak Vita. Oke deh, siap. Kriwil tidak akan menunda-nunda lagi Kak Vita. Iya, mantap Kriwil. Hebat. Nah, sekarang kita mau sama-sama kerjain aktivitas ya. Oke. Nggak boleh ditunda lagi kan? Siap, langsung kerjakan. Yuk kita kerjain sama-sama. Hai Champion Kids, aktivitas minggu ini ialah Let's Play a Game dengan tema ketaatan. Teman-teman sudah dengarkan cerita firman Tuhan dengan baik kan? So, are you ready? Let's get started. Kita mulai ya, soal yang pertama. Nah, teman-teman, apakah arti dari ketaatan? Ayo, teman-teman jawab ya. Yang kedua, siapakah yang menghadap Raja Firaun? Pilih ya teman-teman jawaban yang paling tepat. Nah, soal yang ketiga. Nah, teman-teman coba kata apa yang dimaksud ya? Mudah banget kan teman-teman? So, kerjakan ya. Jangan lupa kirimkan ke sekolah minggu di udara. Thank you for playing. God bless you. Seperti itu. Ya Kriwil? Iya, betul sekali. Gampang kan teman-teman? Iya dong. Dan jangan lupa dikirimkan ke sekolah videonya minggu di udara. Nah, ibadah kita sudah Sudah selesai selesai. Kriwil. Kak Vita sama Kriwil pamit ya teman-teman. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.